pengemudi online atau disingkat dengan Sepoi. Dirilis pada tahun 2024 bulan September kemarin misalkan. Dan ini satu-satunya serikat yang mandiri tanpa ada backingan serikat buruh atau lain-lain. Benar-benar serikat yang dibentuk oleh dari pengemudi online. Untuk kenapa kita bentuk serikat? Karena buat kedepannya bahwa pengemudi online ini harus mendapatkan jaminan kenyamanan dari pemerintah seperti BPJS dan lain-lain. Yang itu nanti masuknya ke tenaga kerja. Bukan berarti kita menggiring teman-teman dari pengemudi online untuk menjadi pekerja yang berada di undang-undang sekarang, undang-undang nomor 13. Tapi kalau bisa, karena kita adalah sebuah pekerjaan baru, buatlah undang-undang pekerja yang baru, yang sistemnya seperti ini, kemitraan. Karena teman-teman sendiri merasa di ojek online ataupun pengemudi online, mereka merasa fleksibilitas dalam bekerjanya. Jadi nggak bisa namanya bekerja itu harus terpaku dengan buruh atau karyawan yang seperti di Undang-Undang Nomor 13. Kita harus ciptakan undang-undang baru lagi. Begitu. Ini kan sudah ada di DKI Jakarta. Bisa sebutkan Pak anggotanya itu ada persyaratan seperti apa untuk gabung di dalam serikat Bapak? Iya, Sepoi sendiri terdiri dari beberapa organisasi dan komunitas ojek online dan taksi online. Contoh seperti ada ASOI, Armada Seluruh Ojek Online Indonesia. Itu komunitas resmi yang ada surat dari HUM dan HAM-nya, dan juga LKN, Lintas Koordinasi Nusantara, serta Koordinasi Ojol Jakarta Timur. Ada beberapa banyak lagi komunitas yang gabung di tempat kita. Untuk saat ini baru terbentuk 5 wilayah di DKI, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Pusat, sama Selatan. Nanti akan kita undang teman-teman media ketika teman-teman DPC dideklarasikan. Insya Allah bulan depan Agustus kita akan mengesahkan DPC. Pak, dengan adanya peraturan baru Pak yang menyatakan bahwa potongan dari aplikasi tersebut, apa pendapat Bapak? Kebetulan nih teman-teman media ada di sini. Ya. Jadi di demo kemarin sebenarnya saya inisiator di tanggal 20 bulan 5, di mana saya berkoordinasi dengan teman-teman 17 daerah atau 17 aliansi di daerah-daerah terpencil seperti ada Frontal di Jawa Timur, ada Desak di Sukabumi, Desak di Balikpapan, ada Dobrak di Banten, terus ada Solo Raya, itu kita gerakan di 205. Tapi sayangnya demo kita ini dikooptasi atau dibelokin dengan adanya isu 10%. Yang padahal yang kita minta adalah Kementerian Perhubungan menjalankan PM12 sama PM118 yang sudah setahun tidak jalan. Udah 2-3 tahun tidak berlakunya peraturan menteri yang harusnya buat pengemudi online. Nah, ini dibelokin dengan adanya isu 10%. Di mana isu 10% hanya bisa menghancurkan ekonomi mikro. Keadaan Indonesia sekarang perekonomiannya lagi gonjang-ganjing nih, terutama ekonomi makro. Sudah banyak yang bangkrut, PT-PT, sudah banyak yang pemecatan karyawan. Tinggal yang berjalan adalah ekonomi mikro, terutama di dunia digitalisasi atau ojek online. Banyaknya pendaftaran ojek online, orang-orang berharap bisa bekerja, bisa mendapatkan pendapatan. Disinilah kenapa ada oposisi yang berusaha merusak perekonomian yang dipimpin oleh Prabowo melalui ekonomi mikro. Dibuatlah isu 10%. Yang sebenarnya dampak isu 10% ini tidak ada dampaknya buat driver. Contoh, aplikasi ini kan ada Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Maxim dan InDriver potongannya hanya 12%. Tapi pendapatan driver tetap saja sama, bahkan lebih kecil. Kenapa? Karena kita punya peraturan PM12 dan 118 yang menetapkan tarif batas atas dan bawah. Berapapun jumlah potongan ya, tarif yang kita terima ya sesuai yang ada di peraturan. Jadi nggak bisa namanya potongan 10%, tarif kita naik itu nggak ada rumusannya. Begitu Kak. Oh ya, berarti Nama lengkap saya Mahmud Kak, Mahmud Fly. Kebetulan saya Ketua Umum Serikat Pengemudi Online Indonesia. harapan Pak untuk ke depan dengan didirikan, apakah ada lanjutan untuk seluruh Indonesia? Ya, teman-teman seluruh Indonesia sekarang melihat ya ketika ada aksi 205 atau 20 Mei kemarin, banyak fraksi atau banyak orang-orang yang mengambil kesempatan ketika makanya ada aksi-aksi susulan, ada orang yang ingin manfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan manfaatkan masa ojek online. Yang akhirnya apa? Sebenarnya yang kita butuhkan adalah pendapatan kita naik nih dengan adanya kenaikan pendapatan dari Kemenhub. Tapi lagi-lagi dipatahkan dengan orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Sudah, teman-teman. Ya, oke, sudah. Oke, makasih Pak.